Terima kasih Anda masih menyaksikan Net Bali. Nah, merasakan langsung kehidupan pedesaan Pulau Dewata Bali bisa kita dapatkan di Desa Undisan. Mulai dari tur keliling desa hingga belajar membuat loloh atau jamu khas Bali. Pagi menyapa di Pulau Dewata Bali. Kali ini rasanya sungguh berbeda. Tak ada hiruk-pikuk perkotaan, yang terdengar hanyalah alunan nada khas gamelan Bali. Udara pedesaan pun begitu terasa menenangkan. Selamat datang di The Umah yang berada di kawasan desa wisata Undisan Bangli. Dalam bahasa Bali, umah berarti rumah. Karena itu pula suasana dan arsitektur The Umah dibuat menyerupai rumah khas masyarakat Bali. Beratap tinggi dan kaya akan ukiran cantik. Setiap pagi satu kebiasaan yang akan selalu dilakukan oleh umat Hindu Bali, yaitu sembahyang. Nah, sekarang saya akan belajar membuat salah satu bagian penting dari persembahyangan umat Hindu Bali, yaitu canang. Canang adalah simbol ucapan syukur atas kedamaian dan permohonan perlindungan kepada Yang Maha Kuasa. Komponen yang dipakai pun semuanya berasal dari alam. Alasnya terbuat dari daun kelapa muda, isinya bunga warna-warni. Bunga-bunga ini harus diurutkan sesuai dengan arah mata angin. Bunga putih ke arah timur, merah ke arah selatan, kuning ke barat, dan bunga berwarna gelap ke arah utara. Ya, sebuah canang cantik ini dipakai oleh umat Hindu Bali sebagai persembahan kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Nah, yang paling penting dari sebuah canang adalah ini dia, ini porosan, yaitu simbol dari Trimurti, Wisnu, Siwa, dan juga Brahma. Dan ini harus tempatkan di tengah bawah atau center dari sebuah canang. Setelah ditambahkan jajanan dan nasi di atasnya, canang-canang ini siap dibawa ke pura. Aktivitas sehari-hari di desa wisata ini jadi daya tarik wisatawan. Yang pertama, atraksi wisatanya ya. Dari alam, Tuhan menciptakan air terjun. Kemudian dari penduduknya sendiri dengan budayanya yang ada, dari kehidupannya sehari-hari. Tadi kita lihat sendiri ada kehidupan tiap pagi, ngaturang canang, sembahyang, sebuah keunikan yang tidak ada di tempat lain. Menyiapkan canang sudah, sekarang waktunya saya mencoba sarapan khas Bali. Inilah jaje atau jajanan khas Bali. Ada ketan dan laklak. Sarapan yang pas untuk mengisi energi saya sebelum berjalan-jalan melihat kehidupan masyarakat desa Undisan Bangli. Tapi sebelumnya saya harus berganti pakaian dulu. Nah, sudah siap? Ayo kita berangkat. Tak sendiri, saya akan ditemani Pak Rocky, pemandu saya berkeliling desa Undisan. Sebagai desa wisata, Undisan menyimpan banyak potensi industri rumahan. Salah satunya kerajinan bunga perak untuk mahkota pengantin Bali. Satu mahkota indah ini akan dijual seharga 2 juta rupiah. Sejak dulu desa Undisan memang terkenal sebagai salah satu pusat kerajinan perak, kuningan, dan tembaga di Bali. Ya, melanjutkan perjalanan saya akan diajak untuk melihat air terjun kebanggaan desa ini, yaitu air terjun Tangkup. Butuh waktu sekitar 15 menit berjalan kaki hingga sampai ke lokasi air terjun. Tebing yang biasa disebut wisatawan sebagai Grand Canyon ala Bali menyambut sebelum sampai ke area air terjun. Melalui aliran air kecil mengharuskan saya melepas alas kaki. Dan sampailah saya di air terjun Tangkup. Air terjun Tangkup setinggi 15 meter. Tidak berasal dari sungai, tapi air terjun ini langsung dari mata air. Air terjun ini dianggap sakral dan biasa dipakai sebagai tempat upacara pembersihan atau melukat. Karena itu dilarang keras untuk membuang sampah sembarangan di sekitar air terjun. Tidak terasa sudah hampir sore, saatnya kembali ke area hotel. Namun sebelumnya saya diajak mampir untuk melihat tanaman obat yang ada di sekitar desa Undisan. Pohon kunyit yang sudah cukup matang siap dipanen. Yap,
Kali ini saya akan diajarkan membuat jamu khas Bali atau yang disebut loloh. Kunyit yang tadi dipanen dibersihkan dan dikupas terlebih dahulu. Lalu tinggal dicampur air dan disaring. Tambahkan madu dan jeruk agar lebih segar. Jamu kunyit ini ternyata sangat baik loh. Sebagai antioksidan juga membantu kesehatan pencernaan. Ternyata loloh kunyit ini sangat enak sekali rasanya. Untuk ukuran jamu ya, rasanya itu agak sepet-sepet dan manis karena tadi kita pakai madu. Apalagi tadi kan bahan-bahannya kita ambil dari alam langsung, jadi ukuran kesegarannya pun beda. Sejak awal konsep yang diterapkan oleh pemilik The Umah adalah pembangunan desa. Kegiatan ini juga dipakai sebagai sarana promosi Desa Undisan sebagai salah satu pilihan destinasi wisata di Pulau Bali. Tidak hanya Bali Selatan saja. Jadi kita berharap bahwa turis itu datang ke desa kami, sehingga mereka bisa melihat the originality daripada Bali itu sendiri. Jadi mereka akan merasakan off the beaten track, tidak hanya artificial. Ternyata Pulau Dewata Bali masih menyimpan banyak hal menarik lainnya yang patut kita coba. Tidak melulu tentang pantai saja. Dan lengkaplah pengalaman wisata Desa Undisan saya dengan bersantai menikmati tenangnya persawahan hijau yang memanjakan mata. Gita Natalia, Andi Setiawan melaporkan untuk NET. Oke, sekarang ucap die. Udah selesai kan nontonnya? Nah, jadi jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya.